Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita masuk pada pembahasan yang baru tentang al-iman bil yaumil akhir. Al-muallif yaitu penulis rahimahullahu taala berkata, faslun wa minal imani bil yaumil akhir, di antara beriman kepada hari akhirat, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Termasuk beriman kepada hari akhirat yaitu beriman dengan segala yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian, ya. Kemudian beliau berkata, fayu'minuna bi fitnatil qabr wa adzabil qabr wa naimihi. Maka ya Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada perkara fitnah kubur dan adab kubur atau nikmat kubur. Fa ammal fitnatu fa innan nas yuftanuna fi kuburihim. Adapun fitnah maksudnya adalah manusia difitnah atau diuji dalam kuburan mereka. Fa yuqalu lirajul, maka ditanyakan kepada orang dalam kuburan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ma dinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Fa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah akan mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Fa yaqulul mu'min, maka orang beriman akan berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wal Islamu dini, Islam adalah agamaku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Wa ammal murtabu, adapun orang yang ragu, fayaqul ha la adri. Ya, maka orang yang ragu dia akan berkata, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku pun ikut-ikutan. Fayudrabu bimirzabatin min hadid, maka lantas dia pun dipukul dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in ilal insan, maka dia pun berteriak dengan suara yang keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Tsumma ba'da hadhil fitnati imma na'imun wa imma adzabun. Setelah fitnah atau ujian dengan 3 pertanyaan tersebut, setelah itu apakah nikmat ataupun azab, ya. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang poin-poin al-iman bil yaumil akhir, yaitu iman kepada hal-hal yang terjadi setelah hari kiamat. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita adalah tentang al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir yaitu iman kepada hari akhir, ya. Kepada hari akhir. Kita tahu ini salah satu adalah rukun iman yang sangat penting dari 6 rukun iman. Dia adalah rukun iman yang kelima. Disebut dengan hari akhir. Kenapa? Karena disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Hari setelahnya. Karena kita tahu di hari akhirat sudah tidak ada lagi namanya malam, ya. Hari terus, tidak ada lagi hari. Kalau sekarang ini kita malam, besok ganti hari. Fajar menyingsing, maka hari yang baru. Terus kita menjalani hari tersebut, kemudian matahari terbenam, muncul malam, besoknya fajar menyingsing berikutnya,
hari berikutnya. Adapun hari akhir tidak ada, ya. Enggak ada namanya malam, ya. Semua siang selalu, dan itu hari yang terakhir. Tidak ada lagi hari yang setelahnya. Itu hari yang terakhir dan tidak ada hujungnya, tidak ada penghujungnya, ya. Yaitu dialah hari yang terakhir yang tidak ada ujungnya, penghujungnya. Atau disebut hari terakhir karena yaumul akhir, al-yaum al-akhir adalah marhalah yang terakhir, marhalah yang terakhir. Kita tahu bahwasanya manusia, marhalah manusia, ya. Adapun marhalah-marhalah manusia, maka yang pertama adalah al-adam, ketiadaan, tidak ada. Kemudian al-janin, jadi apa? Janin. Setelah janin apa? Keluar apa? Menjadi lahir di muka bumi, ya. Ya. Di dunia, lahir di bumi, hidup di bumi. Kemudian marhalah berikutnya adalah al-barzakh, alam barzakh, ya. Alam barzakh dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah al-yaumil akhir. Marhalah yang terakhir yaitu hari akhirat. Hari akhirat dimulai dari hari kebangkitan dan seterusnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia dulu tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak akan datang pada manusia suatu masa di mana manusia itu bukanlah suatu yang disebut. Dia bukan hanya tidak ada, bahkan tidak disebut-sebut. Sudah tidak ada dan tidak disebut-sebut. Benar-benar ketiadaannya sempurna. Ya. Kemudian Allah ciptakan dia dari tanah. Ya. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin, ya, minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin. Ya. Wahai manusia sekalian, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, sungguhnya kami ciptakan kalian dari tanah. Dari tiada, Nabi Adam alaihissalam dahulu tidak ada. Allah ciptakan dari tanah. Kemudian janin, ya. Allah menciptakan, ya, janin, ya, dalam perut manusia. Setelah itu Allah keluarkan, ya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian di atas muka bumi dalam kondisi kalian tidak mengerti apa-apa. Kemudian barzakh, kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka ada barzakh, yaitu perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Ila yaumi yub'atsun, dalam alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Begitu mereka dibangkitkan, mereka masuk dalam hari akhir dan ini adalah marhalah yang terakhir. Terakhir, tidak ada lagi marhalah setelah itu. Ini juga menguatkan, ya, disebut dengan hari akhirat di antaranya ini, ya, antaranya ini sebabnya. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedang berada di marhalah ini di dunia, ya. Setelah itu kita akan masuk alam barzakh, dan alam barzakh dia adalah perantara antara alam dunia dengan hari kebangkitan, tapi dia termasuk dalam hari akhirat karena dia permulaan hari akhirat. Dia permulaan dari
hari akhirat. Ya. Yang jadi masalah perpindahan kita. Yang jadi masalah di sini perpindahan dari dunia dari marhalah dunia ke marhalah barzakh sering tanpa pemberitahuan. Sering tanpa pemberitahuan. Namun kita pasti akan masuk pada marhalah berikutnya. Sekarang kita di sini, wallahu alam kapan kita berpindah pada marhalah barzakh, ya. Tapi kita harus siap-siap semuanya, ya. Oleh karena yang disebut dengan hari akhirat karena dia adalah marhalah yang terakhir yang tidak lagi marhalah setelah itu. Taib, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas tentang apa urgensinya berikutnya urgensi ya mempelajari iman kepada hari akhir. Banyak urgensinya, di antaranya ya Allah menyebutkan banyak sekali dalil akli, bahkan akal ya. Secara akli ya dalam Al-Qur'an yang membuktikan mungkinnya terjadi hari kebangkitan. Ya, ini tentu ada bahasnya tersendiri. Ya nanti insyaallah kalau kita bahas pada waktunya. Tapi Allah sebutkan dalil banyak ya dengan logika, dengan kias ya, dengan kejadian-kejadian yang Allah yang jadikan ya. Saking banyaknya dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah sangat perhatian dengan al-iman bil yaumil akhir. Karena terutama di zaman Nabi SAW orang-orang musyrikin ya, orang-orang musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Ya, kaum musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Ya. Kemudian antara urgennya ya, di antara urgennya penyimpangan tentang hal ini, penyimpangan akan hal ini. Ya, dalam seperti ya ini kaum musyrikin contohnya. Contohnya kaum musyrikin Arab ya. Kaum musyrikin Arab mengingkari hari kebangkitan. Contohnya keyakinan ya tentang ya reinkarnasi misalnya. Ya, jadi pembalasannya bukan pada hari kebangkitan tapi kehidupan dunia inilah pembalasannya. Cuma manusia pada kehidupan kedua dirubah menjadi orang lebih baik atau menjadi makhluk lebih buruk. Kalau dalam kehidupan sekarang dia berbuat baik, maka pada kehidupan berikutnya dia akan menjadi yang lebih baik daripada sekarang. Mungkin kastanya naik atau tadinya dia rakyat biasa menjadi pejabat ya, atau dia tadinya orang gembel kemudian menjadi orang terkenal misalnya. Ini keyakinan misalnya yang ada pada sebagian agama ya, seperti Buddha atau yang lainnya. Tapi ini semua tentu sangat tidak logis. Kenapa? Karena logika pembalasan harusnya namanya pembalasan ini tidak logis ya. Kenapa? Logika pembalasan itu harusnya seorang ingat tentang apa yang pernah dilakukan kemudian dirasakan pembalasan. Tapi kalau kita tanya seseorang sekarang misalnya kamu sekarang tanya kepada mereka, mungkin mereka tidak tahu kita sekarang pada kehidupan yang keberapa. Mungkin sebelumnya dia jadi monyet, sekarang jadi manusia. Sementara dia tidak ingat apa yang telah terjadi pada kehidupan sebelumnya. Ya. Apa yang dirasakan sekarang, maka tidak ada bukti bahwasanya dia pernah merasakan kehidupan sebelumnya. Beda kalau konsep surga dan neraka, yaitu orang-orang surga dan neraka, dia ingat tentang apa yang dia lakukan. Ya. Inna kunna nad'u min qablu nad'u, kami dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dahulu
takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka merasakan hasilnya di akhirat. Mereka ingat dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, adapun konsep reinkarnasi percuma tidak ingat. Apa fungsinya pembalasan kalau seorang sudah tidak ingat apa yang dilakukan kemudian hanya menerima balasan tanpa mengingat sebabnya. Jadi tentang reinkarnasi ada tidak logis dari dua sisi. Dari dua sisi, pertama ya artinya bertentangan dengan hari akhirat itu balasannya di dunia juga. Dan namun tidak ingat akan sebelumnya, kehidupan sebelumnya. Percuma kalau gitu. Di antara penyimpangan seperti penyimpangan falasifah ya. Yang dibangkitkan hanya roh. Hanya roh, bukan jasad. Mungkin hanya roh, bukan jasad ya, seperti itu ya. Ini cara ya keyakinan penyimpangan akan hal ini. Tentunya seorang belajar akidah Ahlussunnah yang benar agar selamat daripada penyimpangan akan hal ini. Kemudian di antaranya ya urgensinya Allah memuji orang-orang yang selalu memikirkan akhirat. Dalam surat Sad kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar." Tapi kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, kata Allah, sebutkanlah atau ceritakanlah tentang hamba-hamba kami. Siapa Ibrahim, Ishak dan Yaqub yang mereka memiliki kekuatan dan mereka punya ilmu yang tinggi. Kami mengkhususkan mereka, inna akhlasnahum bi khalisah. Kami mengkhususkan mereka dengan suatu perangai yang mulia. Bi khalisah. Apa perangai tersebut? Dzikrad dar, yaitu mereka selalu ingat akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainal akhirin. Mereka termasuk hamba-hamba pilihan yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, di sini ada dua tafsiran tentang dzikrad dar, apa perangai mereka yang mulia ini? Ada dua tafsiran. Yang pertama, mereka selalu ingat akhirat. Yang kedua, mereka selalu mengingatkan orang lain tentang akhirat. Tentang akhirat. Tentu hal ini merupakan kelaziman, dua hal yang kelaziman. Kalau seorang selalu ingat akhirat, dia akan mengingatkan orang lain juga tentang akhirat. Allah muji mereka dengan hal ini. Allah muji mereka tentang hal ini. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ketika Nabi ditanya, ya, ayul mu'minina akyas, ya Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Nabi ditanya, orang beriman banyak yang cerdas, tapi siapa yang paling cerdas di antara mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa orang paling cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu lima ba'dahu isti'dadan. Isti'dadan. Ulaikal aqyas. Kata Nabi SAW, orang yang paling pintar dari kaum ini adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang paling
terbaik persiapannya setelah kematian. Ulaikal aqyas, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu apa? Kematian. Kita sulit bicara tentang kematian. Karena kalau kita bicara kematian mengganggu rencana-rencana kita, mengganggu kesibukan kita, mengganggu kenikmatan yang sedang kita rasakan, menghancurkan kelezatan yang sedang kita rasakan. Maka Nabi mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat tentang penghancur kelezatan. Karena mengingat kematian ini mengganggu, mengusik kehidupan kita. Ya. Tapi itu yang Nabi sebutkan, mereka adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling cerdas ya. Ulaika al-aqyas, ulaika al-aqyas. Taib, pengaruhnya luar biasa ya. Pengaruhnya luar biasa. Karenanya ya, di antara hal yang menunjukkan urgennya, Allah ya menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhirat, lebih dari 20 kali. Ya. Lebih dari 20 kali ya. Kenapa? Karena iman kepada hari akhirat luar biasa, pengaruhnya terhadap amal sangat-sangat besar. Ya, orang yang sering mengingat akhirat, apa? Orang sering ingat akhirat dianugerahi, orang sering ingat mati ya dianugerahi 3 perkara, yaitu sering bertobat, kemudian semangat beribadah, ini apa? Qanaah. Tidak terlalu semangat mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Qanaah, sudahlah, mau diapain? Kita bentar lagi meninggal dunia. Sebaliknya orang yang jarang ingat kematian, jarang bertobat, menunda tobat, tidak semangat beribadah dan tidak pernah qanaah. Kenapa? Dia merasa hidupnya akan panjang seperti orang kafir, alladzi jama'a malahu wa addada, yahsabu anna malahu akhlada, yang mengumpulkan harta, kemudian dihitung-hitung harta tersebut, dihitung berapa, yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengekalkan dia. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-sekali tidak dia akan lempar ke neraka hutamah ya. Oleh karenanya Allah menggandengkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat lebih dari 20 kali. Contoh seperti masalah. Kenapa? Karena iman kepada hari akhirat inilah yang membuat seorang untuk semangat beramal saleh dan meninggalkan kemaksiatan. Makanya ketika Allah berbicara tentang talak misalnya, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutikunna wa la yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashidu dzawi 'adli minkum wa aqimu syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Umittaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya terjemahkan. Jadi Allah mengatakan intinya ayat tersebut, wahai Nabi, itu orang beriman, kalau kalian ingin mencerai istri kalian, maka lihatlah aturannya, tidak boleh sembarang cerai. Yaitu harus dalam kondisi bersuci dan belum digauli. Maka jatuhkan cerai dan talak 1. Aturannya demikian. Ini adalah aturan-aturan Allah, maka jangan kalian mendolimi diri kalian dengan melanggar aturan-aturan tersebut. Kemudian kalau kalian sudah ceraikan, jangan kalian usir istri-istri kalian dari rumah kalian dan jangan mereka juga keluar dari rumah-rumah mereka. Jangan kalian usir istri kalian dari rumah-rumah mereka dan jangan mereka keluar dari rumah-rumah mereka juga. Ya. Kalau ternyata sudah sampai waktunya, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Kalau sudah sampai waktunya, masa iddahnya mau selesai, maka famsikuhunna, kembali dengan cara yang baik. Aw fariquhunna bima'ruf, atau ceraikan sudah, talak bain, tinggalkan mereka. Tapi dengan cara yang baik. Kemudian datangkan saksi kalau ingin kembali atau ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Dan ini nasihat kepada kalian bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Karena kalau sudah masalah cerai, laki-laki maupun perempuan sulit untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang tegar, yang yakin dengan ada namanya hari akhirat, bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan.
Dia ceraikan istrinya, ada pertanggungjawabannya. Dia usir istrinya, ada pertanggungjawabannya. Dia zalimi istrinya, ada pertanggungjawabannya. Dia tahan istrinya tapi dia zalimi juga ada pertanggungjawabannya. Dia pisah dengan cara kasar pun ada tanggungjawabnya. Maka kata Allah mengatakan, ya, amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kalau mau pegang kembali, ya, kembali lagi pernikahan maka dengan cara yang baik. Cerai dengan cara yang baik. Kita lihat kenyataan sekarang, orang kalau sudah bicara cerai amburadul, ya. Cerai tidak pakai aturan, lagi haid dicerai, sudah digauli dicerai, ya. Langsung talak 3, ada yang talak 100, ngawur. Istrinya diusir atau istri yang perempuan juga kabur dari rumah, ngawur semuanya. Ngawur, tidak pakai aturan. Ya, cerai dengan ngamuk-ngamuk, terjadi dendam, istri dendam kepada suami, suami dendam kepada istri, jadi korban anak-anak. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau beriman kepada hari akhirat, harusnya dia menjalankan aturan perceraian dengan cara yang benar dan tidak semua orang bisa melakukan. Makanya Allah mengatakan, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ini bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hari pertanggungjawaban, yaumul hisab. Ya, ini contoh maksud saya bahwasanya beriman kepada akhirat penting karena berpengaruh dengan amal soleh. Ya, seorang kalau beriman ada hari kebangkitan dia akan semangat untuk beramal soleh. Ya. Contoh dalam hadis-hadis juga ketika Nabi SAW motivasi untuk tidak pelit, Rasulullah SAW ingatkan tentang hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, maka muliakanlah tamunya. Muliakan tamu butuh dana. Muliakan tamu butuh dana, butuh korban waktu, butuh korban biaya, muliakan tamu. Beriman hari akhirat yakin akan dibalas, dia akan mudah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamunya. Mungkin kue kirim ke tamu, ya. Ada hadiah berikan kepada tamu, tidak mengganggu tamu, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Orang tidak bisa menjalankan ini kecuali yang beriman kepada hari akhirat. Sekarang orang asal nulis, asal komentar, ya, asal analisa, tidak peduli ngawur, tidak peduli menuduh sembarangan, ya, menjatuhkan dan yang tidak peduli. Kenapa? Ya, iman kepada hari akhirat cuma sekedar ngomong, ya, sekedar ngomong. Ya. Buktinya mana? Ya. Oleh karenanya orang kalau semakin kurang beriman kepada hari akhirat, semakin mudah dia bermaksiat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mengurangi timbangan? Kata Allah, "Wailul lil mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun." Celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya, takaran dikurangi, timbangan dikurangi. Kurangi sedikit-sedikit. Orang yang beli tidak tahu, sedikit. Tatfif itu sedikit. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan sedikit. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli barang sama orang, mereka mau timbangannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau jual barang sama orang takaran atau timbangan dikurangi. Kata Allah, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Isyarat bahwasanya mereka berani melakukan demikian. Kenapa? Karena iman mereka kepada hari kebangkitan kurang. Iman mereka kepada hari kebangkitan kurang. Kalau seorang beriman kepada hari kiamat, yakin dia akan berhati-hati dalam bertindak. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah di kota Madinah? Dia mengatakan, "Lau anna baghlatan, lau atharat baghlatan fil Iraq, ya. La dhanantu anna Allah sayas'aluni, lima lam tusawwil laha tariq ya Umar." Seandainya ada seekor begol di Irak dan Umar di Madinah, Umar bin Khattab. Kemudian ada begol tersungkur di Irak gara-gara jalan yang tidak rata, sungguh saya menyangka Allah akan bertanya kepada aku karena saya sebagai khalifah, aku akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kau tidak ratakan jalan buat begol tersebut, wahai Umar? Lihat, iman kepada hari akhirat. Menjadikan seorang bertakwa kepada Allah, menjadikan seorang istiqamah, menjadikan seorang takut berbuat maksiat. Kalau dia bermaksiat, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seorang semangat untuk beramal saleh, menjadikan orang tidak pelit, menjadikan orang qanaah. Semuanya adalah kuncinya al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Tapi kalau seorang imannya kurang, maka dia melakukan apa yang dia kehendaki. Maka dia melakukan apa yang dia kehendaki. Al-Hasan Al-Basri, ya. Namun kenyataannya bahwasanya kita kalau berbicara tentang iman bil yaumil akhir secara teori kita semua pandai. Tapi kondisi kita, ya,
mendustakan hal tersebut, menunjukkan keyakinan kita sangat kurang. Oleh karena Hasan al-Basri pernah berkata, "Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yaqina fihi minal maut." Hasan al-Basri mengatakan, "Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi ya asbaha bi syakkin la yaqina fihi minal maut." Aku tidak pernah melihat suatu keyakinan yang tidak ada keraguan dalamnya berubah menjadi suatu keraguan yang tidak ada keyakinan dalamnya seperti kematian. Seperti kematian. Maksudnya apa? Kematian adalah suatu hal yang pasti. Semua orang tahu ada namanya kematian, mau mukmin, mau kafir, semua tahu namanya kematian itu ada, ya. Ya, apalagi orang beriman yakin bahwasanya dia bakalan mati. Dia tahu perubahan kondisinya yang semakin tua, mungkin dia sakit, dia lihat teman-temannya kemudian mulai dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Tetapi keyakinan yang tidak diragukan tersebut asbaha bisyakkin la yaqina fihi, seperti suatu keraguan tidak ada keyakinan dalamnya. Seperti kematian. Maksudnya apa? Maksudnya Hasan al-Basri mengatakan buktinya meskipun orang tahu ada kematian, namun praktek kondisinya menunjukkan tidak beriman dengan kematian. Buktinya tetap saja malas. Buktinya ini kondisi seperti kita, sebagian kita. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian kita seperti itu. Bicara mati, oke. Teori, oke. Prakteknya mana buktinya Anda yakin dengan ada kematian? Kita masih tetap malas beribadah. Kita masih semangat bermaksiat. Kita belum qanaah, ya. Kita masih berbicara sembarangan, kita masih komentar sembarangan, ya. Kita masih melihat hal-hal yang haram, kita masih mengucapkan ghibah dan namimah dan yang lainnya, ya. Masih banyak, ya. Sehingga kematian itu kita yakin seakan-akan menjadi sesuatu yang ragu, tidak ada keyakinan dalamnya. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mulia, ya. Dia pernah berkhutbah dengan khutbah yang singkat, sebagaimana disebutkan oleh dalam Hilyatul Auliya, ya. Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Kata seorang perawi mengatakan, ya, ra'aitu Umar bin Abdul Aziz khataba ala mimbar. Aku melihat Umar bin Abdul Aziz naik di atas mimbar kemudian berkhutbah. Kemudian dia berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innallaha khalaqal khalqa thumma arqadahum thumma yab'atsuhum min raqdatihim imma ila jannatin wa imma ila nar." Kata dia, khutbahnya singkat sekali, mengatakan, "Wahai manusia sekalian, sungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, yaitu manusia. Kemudian Allah tidurkan mereka, yaitu Allah masukkan mereka ke alam barzakh. Tsumma yab'atsum, kemudian Allah bangkitkan mereka dari tidurnya mereka tersebut. Kalau enggak ke surga, ke neraka." Ya. "Wallahi in kunna musaddiqin bihadza innala hamqa wa in kunna mukadzibin innala halka." Kata Umar bin Aziz rahimahullahu taala, demi Allah, kalau kita membenarkan hal ini, apa yang saya sampaikan tadi, manusia hidup kemudian mati kemudian dibangkitkan kembali. Kalau kita membenarkan akan hal ini bahwasanya ada kematian menuju surga atau neraka, sungguh kita inilah hamqa, kita ini orang-orang yang dungu. Maksudnya apa? Kita membenarkan tapi kenyataannya kita dungu, kita tidak menjalankan konsekuensi dari keyakinan tersebut. Kita tidak menjalankan konsekuensi dari keyakinan tersebut. Makanya kita dungu. Wa in kunna mukadzibin, kalau kita mendustakan adanya hari akhirat, innala halka, sungguh kita akan binasa. Tsumma nazal, kemudian turun dari mimbar. Khutbah yang singkat namun penuh dengan makna. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang iman bil yaumil akhir pada malam ini, tentang masalah fitnatul qabr, ya. Jadi al-iman bil yaumil akhir, kalau kita mau klasifikasikan menjadi 3 perkara yang penting. Yang pertama adalah al-barzakh, ya. Yang kedua, ya, al-ba'tsu wa ma ba'dahu, yaitu hari kebangkitan dan kejadian-kejadian di dalamnya. Yang ketiga baru al-jannah atau an-nar, surga atau neraka. Surga atau neraka. Al-barzakh, yaitu alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur. Adapun
hari kebangkitan dalamnya banyak kejadian seperti apa. Di sini ada poin-poin seperti di padang mahsyar, ya. Ya, menanti kedatangan Allah. Masalah misalnya Al-Haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kemudian kedatangan Allah untuk hisab, untuk sidang, ya. Setelah itu hisab, ya. Kemudian mizan, ya. Ya. Kemudian ada namanya setelah mizan zulmah, setelah zulmah kemudian sirat, ya. Setelah sirat kemudian baru qantarah. Ini kejadian-kejadian insyaallah nanti akan kita lewatkan, akan kita bicarakan pada waktunya insyaallah taala, ya. Yang sekarang kita bahas alam barzakh. Pembahasan alam barzakh terdiri atas dua, ya. Yaitu yang pertama adalah fitnatul qabr. Kemudian azabul qabr au na'imuhu. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fitnah kubur. Yang kedua, azab kubur atau nikmat kubur. Disebut dengan alam barzakh, alam barzakh. Barzakh artinya secara bahasa barzakh artinya antara, perantara. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, di antara dua laut tersebut ada penghalang, mereka kedua laut tersebut tidak bertemu, barzakh, ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, secara istilah yaitu alam antara kehidupan dan hari kebangkitan. Namanya alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sering disebut alam kubur. Alam kubur ditinjau dari banyaknya orang di kubur. Tinjau dari kebanyakan orang kalau mati dikubur. Ya, kebiasaan orang-orang jahiliyah juga demikian dikubur, orang Islam juga dikubur. Maka disebut dengan alam kubur. Namun bukan berarti syarat kalau masuk dalam alam barzakh harus dikubur. Ini jangan salah paham. Bukan merupakan syarat kalau masuk alam barzakh harus dikubur. Ketika ruh sudah dicabut, dikubur atau tidak dikubur, maka seorang kan sudah masuk dalam alam barzakh. Contoh seperti mayat yang dimakan oleh hewan atau dimakan oleh ikan hiu, kemudian tercincang-cincang, bahkan 10 ekor hiu memakan dia, sebagian tubuhnya di sana, sebagian tubuhnya di sini, ya. Atau misalnya mayat yang dibakar, ya, dijadikan debu misalnya, atau debu yang setelah dibakar debu dibuang di lautan, ya. Makanya ada sebagian orang kalau bercanda, ya, ke laut aja, maksudnya apa? Mati aja, ya. Maksudnya kenapa? Karena orang kafir, sebagian mereka kalau mati dibakar kemudian debunya dibuang di laut. Ada di antara mereka yang debunya dimasukkan dalam botol kemudian diletakkan di tanah, ya. Menghemat space, ya. Dibakar menjadi debu, masukkan di botol dan macam-macam, ya. Ada yang kemudian hanya tenggelam, ya. Namun apakah mereka tidak masuk alam barzakh? Jawabannya mereka masuk, ya. Atau mayatnya tidak dikubur, digantung, ya.
atau dimasukkan dalam tembok, tetap saja mereka masuk dalam alam barzakh. Oleh karenanya Fir'aun jasadnya selamat. Kata Allah, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina ghafilun." Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun agar menjadi tanda-tanda kekuasaan kami bahwasanya Fir'aun benar-benar mati. Allah selamatkan jasadnya biar orang-orang lihat nih Fir'aun benar-benar mati. Jangan dibilang dia tidak mati. Apakah Fir'aun jasadnya selamat dari alam barzakh? Jawabannya tidak, dia disiksa. Makanya Allah mengatakan ya bahwasanya mereka ya yu'raduna an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kata Allah bahwasanya Fir'aun melentaranya setiap petang dan setiap pagi mereka ditampakkan ya kepada api, dan pada hari kiamat kelak kata Allah masukkanlah mereka dalam azab yang lebih pedih. Kata para ulama, sekarang mereka sedang disiksa dalam alam barzakh. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan disiksa dengan azab yang lebih pedih. Padahal Fir'aun jasadnya selamat, padahal pengikutnya banyak yang tenggelam di lautan. Tidak dikubur, tetapi tetap mereka mengalami namanya alam barzakh. Nah, yang terjadi dalam alam barzakh ada dua, yaitu fitnatul qabr dan adzabul qabr. Ya, para ulama ketika sebelum membahas alam barzakh, mereka membahas tentang namanya kematian ya. Ya, kematian ya yang memindahkan dari alam dunia ke alam barzakh ya. Ya. Mereka para ulama juga membahas tentang apa? Hubungan antara ruh dan jasad. Ada beberapa kondisi hubungan antara ruh dan jasad ini punya hubungan sendiri-sendiri seperti dalam kondisi janin. Ya, kondisi janin kita tahu jasad dulu, kemudian setelah 120 hari fayunfakhu fihi ruh, baru ditiupkan ruh. Ya, ini di masa janin. Kemudian dalam kondisi di dunia, dalam kondisi kehidupan dunia, ruh punya hubungan dengan jasad, punya hubungan tersendiri. Dalam kondisi tidur, kemudian dalam kondisi barzakh, di alam barzakh, kemudian di hari kebangkitan. Allah mengatakan, dalam kondisi janin, jasad dulu, ruh belakangan. Dalam kehidupan dunia, yang merasakan utama adalah jasad, dan ruh ikut ya. Dalam kondisi tidur, ya ruh dipegang oleh Allah. Akan-akan ada semacam terpisah dari jasad, tapi tidak terpisah secara sempurna. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala memegang ruh ketika seorang tidur ya. Kemudian kalau Allah cabut ruhnya, Allah tidak kembalikan, maka dia mati. Tapi kalau Allah ingin bangunkan dia hidup kembali, Allah kirim kembali ruh tersebut. Oleh karenanya ruh dalam kondisi tidur dia punya hubungan tersendiri. Ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana ruh dengan jasad kita tidur. Ya, maka tiba-tiba seorang mimpi buruk, dia bangun dalam kondisi sedih. Kemudian dia mimpi baik, bangun dalam kondisi gembira. Ya, tapi dia punya hubungan antara ruh dengan jasad tidak seperti hubungan kita ketika kita sedang sadar. Hubungannya berbeda. Tapi ada hubungan kondisinya berbeda. Seakan-akan ada lepas dari jasad, tetapi bagaimananya kita enggak tahu ya. Di alam barzakh, sebenarnya mengatakan asalnya adalah ruh
dan jasad ikut. Ya. Ruh yang diazab tapi jasad juga ikut merasakan azab tersebut. Di hari kebangkitan maka jasad dan ruh sama-sama utama ya dalam merasakan. Nah, seorang ketika meninggal dunia maka ruh tersebut dicabut kemudian dimasukkan dalam suatu alam namanya alam barzakh ya. Kemudian dia akan mengalami namanya fitnatul kubur. Fitnatul kubur ini adalah pertanyaan. Fitnah artinya adalah ujian. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Ujian tersebut maksudnya pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, kemudian nabimu, dan apa agamamu. Yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, itu namanya fitnatul qabr. Itu yang dimaksud fitnatul qabr. Makanya kita berlindung dari fitnah kubur dan kita berlindung dari azab kubur. Nah, kalau seorang tidak bisa jawab, maka dia akan merasakan azab kubur. Kalau dia bisa jawab, dia akan merasakan nikmat kubur. Dia akan merasakan nikmat kubur. Tapi dia akan melewati suatu tahapan namanya fitnatul qabr. Ini akan kita singgung sedikit pada kesempatan malam hari ini. Tapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang akan meninggal dunia, ya, maka dia akan didatangi oleh malaikat disebut malakul maut. Malaikat maut, ya malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ya, kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Malaikat maut ini disebut dia satu dan dimiliki banyak anak buah ya. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah tawaffat rusuluna. Maka orang itu diwafatkan oleh rasul-rasul kami. Maksudnya para malaikat kami. Jadi bukan satu malaikat saja, malaikat maut punya banyak anak buah ya. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum ya, rasul-rasul kami itu malaikat-malaikat kami kemudian mewafatkan mereka. Jadi malaikat maut bisa jadi satu dan anggotanya sangat banyak. Adapun namanya Izrail maka tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Banyak orang mengatakan malaikat maut namanya Izrail. Yang benar namanya tetap malakul maut. Allah menamakan dalam Al-Qur'an dengan malakul maut. Kemudian dalam hadis yang panjang ya, kita bisa dibaca dalam Musnad Imam Ahmad tentang hadis Al-Bara' bin Azib, bagaimana proses malaikat mencabut nyawa orang beriman, bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir. Kalau ada waktu kita akan bacakan sangat panjang, tapi kita ringkas aja. Intinya kalau orang beriman ya maka dicabut nyawanya dengan mudah, kemudian seperti air yang mengalir dari ceret sangat mudah, kemudian dibawa ke langit ya, kemudian merasakan bau yang sangat harum dan yang lainnya ya. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, fatu'adu ruhu fi badanihi. Fatu'adu ruhuhu fi badanihi. Kemudian ruhnya dikembalikan pada jasadnya. Nah, ruh ketika dikembalikan kepada jasadnya itulah disebut dengan kehidupan barzakh. Ya, tadi dicabut. Jadi kan kita bilang hubungan antara ruh dengan jasad ini punya hubungan macam-macam. Ta'alluq yaitu hubungan. Tatkala janin berbeda, tatkala hidup berbeda, tatkala barzakh berbeda, tatkala tidur berbeda, tatkala hari kebangkitan berbeda. Di antaranya ketika ruh dilepas dari jasad itu namanya mati. Ruh dilepas dari jasad mati. Kemudian ketika jasad sudah tidak bisa bergerak, kemudian dikubur atau dimakan atau apa, ya. Kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengembalian ruh pada jasad yang pertama ini itulah alam barzakh, kehidupan sendiri, alam tersendiri yang tidak bisa dikiaskan dengan analogi dengan alam nyata ini ya. Tapi dia punya alam sendiri. Kita tahu alam dunia, ada alam akhirat, ada alam perantara. Ya sebagaimana kita tidak bisa mengkiaskan alam manusia, alam jin, tidak bisa kita kiaskan alam nyata dengan alam tidur, tidak bisa kita kiaskan. Tidak bisa kita kiaskan antara alam kita dengan alam malaikat ya. Sebagaimana tidak bisa kita kiaskan alam dunia dengan alam barzakh, alam tersendiri. Dia punya aturan tersendiri. Alam dunia punya aturan seperti ini ya. Alam barzakh punya aturan sendiri. Maka orang yang kemudian mengatakan, "Ustaz, saya buka kuburan, tidak kelihatan apa-apa." Itu alam dunia. Alam barzakh alam tersendiri. Terkadang Allah tampakkan
dampaknya terkadang Allah tidak tampakkan. Kalau semua orang buka kuburan, dibuka orang kafir, kemudian ternyata wajahnya sudah hitam, kepalanya sudah pecah, semua orang akan beriman. Dibuka orang mukmin di kuburannya, begitu pergi dibukakan ternyata di situ bau harum, kemudian semua orang akan beriman. Maka alam kubur tidak lagi menjadi alam gaib. Kita kan sedang bicara alam gaib. Alam barzakh, alam gaib, alam akhirat, alam gaib. Ya, maka harus ada kegaiban yang tetap Allah jaga. Itu alam tersendiri, tidak bisa dianalogikan dengan alam nyata, ya. Tapi sekarang kalau orang bicara tentang tidur, alam tidur enggak ada yang bisa menafsirkan dengan benar sampai sekarang. Bagaimana tentang ruh enggak ada yang tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Ya, mereka bertanya kepada tentang ruh, katakanlah ruh urusan Rabbku. Enggak ada yang tahu bagaimana ruh ketika sedang tidur, enggak ada yang tahu persis seperti apa. Ya. Baik. Ketika ruh dicabut, kemudian dibawa ke langit, kemudian dikembalikan, fatu'adu ruhuhu fi badanihi, dan ruh dikembalikan ke badannya, inilah disebut dengan alam barzakh, ya. Kemudian di alam barzakh ketika masuk dalam kuburan, maka seorang akan merasakan namanya dhammah atau dhaqtah, yaitu himpitan. Yang kata Nabi SAW, inna lil qabri dhaqtah, law naja minha ahadun, la naja minha Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi SAW, dalam kuburan ada himpitan. Tidak ada yang selamat darinya. Kalau ada yang selamat darinya, maka akan selamat darinya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang ketika dia meninggal, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Sungguhnya arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Begitu solehnya dia. Ya. Pimpinan kaum Aus dari kaum Ansar, sangat soleh, meninggal karena ikut dalam perang Khandaq, ya. Insyaallah fi sabilillah, dan yang lainnya itu pun sampai ketika Nabi berhukum kepada Bani Quraidah, Nabi menggunakan hukum Sa'ad bin Mu'adz, luar biasa. Sampai arsy Allah bergetar karena kematiannya. Namun kata Nabi, "Lau kana ahadun naja minha, lau kana naja minha ahadun la naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Kalau ada yang selamat dari himpitan kubur, maka akan selamat darinya Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat. Jadi ada rasa himpitan. Ini para ulama khilaf maksudnya himpitan tersebut. Tapi intinya, kalaupun itu berupa rasa sakit, ya, maka itu adalah penggugur dosa. Sama seperti seorang merasakan sakaratul maut, itu bukan azab. Bukan, tapi dia adalah pengurang rasa sakit, meninggi derajat. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sungguhnya kematian itu ada sakarat, ya. Ada sesuatu yang berat. Syiddah. Sakarat artinya syiddah, sesuatu yang berat, ya. Sama dalam kubur ada himpitan. Himpitan tersebut bukan berarti dia diadab, tidak. Adab beda. Ini muqaddimah, jadi merasakan himpitan. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir dihimpit, maka disiksa. Ya, sampai hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya masuk seperti ini, ya. Ya, kalau orang beriman tidak. Tapi ada himpitan untuk meninggikan derajatnya, untuk mengurangi dosa-dosanya. Sebagaimana tatkala hari kiamat dibangkitkan, bukankah orang-orang beriman juga takut, khawatir di bawah terik matahari, kemudian nanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, gelisah ketika mau dihisab. Begitulah, itu maksudnya ada perasaan seperti itu, bukan berarti adab, bukan, tetapi itulah di antara kedahsyatan hari kiamat, hari akhirat, di antara kedahsyatan alam barzakh ada dhaqta atau dhammatul khabar, himpitan. Tentu saya katakan tadi berbeda dengan himpitan yang dialami oleh orang kafir. Kata Nabi, yudhayyaqu alaihi qabru hatta takhtalif adla'uhu. Maka kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya berselisih, saling masuk satu dengan yang lainnya karena disempitkan. Taib. Kita beriman dengan ini semua, ini adalah hal yang gaib, ya. Allah muji orang yang beriman dengan hal yang gaib. Kemudian datang malaikat setelah dimasukkan dalam kubur, ya. Kemudian mayat didatangi oleh orang-orang yang melayatnya, mengantarnya ke kuburan, kemudian mulailah berpergian. Istrinya yang dia cintai, anak-anaknya yang dia cintai, orang yang dikenali tinggal sendirian di kuburan tersebut, yang ukurannya sangat sempit, ya, gelap, tanpa ada cahaya, tanpa ada penerangan, sendirian di situ ditemani dengan ulat-ulat dan yang lainnya. Ya. Kemudian ketika orang-orang berpergian, maka dia mendengar wa innahu la yasma'u qur'ani ali ashabihi. Maka dia mendengar suara langkah orang-orang meninggalkan kuburannya. Allah membuat dia bisa mendengar meskipun di dalam. Orang hidup saja kalau dalam tidak dengar, tapi Allah menjadikan dia mendengar
ya langkah kaki-kaki orang tatkala meninggalkannya. Sungguh kondisi yang sangat menyedihkan. Bagaimana tahu ternyata orang dekatnya, istrinya, anak-anaknya meninggalkan dia, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya meninggal dia sendirian. Sendirian dalam kondisi sangat gelap. Tempat yang sempit, ya. Tidak bisa berkutik dalam tempat tersebut. Datanglah dua malaikat mendatanginya. Fayatihi malakani aswadani azraqani. Datanglah dua malaikat yang hitam dan yang biru. Wallahu alam hitamnya yang di mana, birunya di mana, tapi ini menunjukkan kata Nabi aswadani dua-duanya hitam, azraqani dua-duanya biru. Intinya dengan penampilan yang sangat mungkar, yaitu aneh, menakutkan. Yuqalu li ahadihimal munkar wal akhar nakir. Maka disebut munkar dan nakir. Munkar artinya nakir sama maknanya. Munkar dan nakir itu sesuatu yang diingkari, bentuk yang diingkari, bentuk yang menakutkan. Ya. Munkar dan nakir dalam riwayat munkar nakir, dalam riwayat al-munkar dan an-nakir pakai alif lam. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya'tiyani lil abd, maka dia pun datang kepada orang yang sendiri dalam kuburan tersebut setelah orang meninggalkannya. Fayuqidanihi ay yujlisanihi, kemudian dia dudukkan mayat tersebut. Ini hal yang gaib. Gimana mendudukkan ustaz? Gimana malaikatnya datang? Dia tutup dengan pasir. Ini kita bilang alam tersendiri. Alam tersendiri. Ya, bahkan dia tidak dikubur, bahkan dimakan oleh ikan paus, bahkan dicincang oleh harimau misalnya, tetap dia masuk alam barzah, alam perantara, alam tersendiri. Tidak bisa kita logikakan. Ya. Tapi Allah dengan hikmahnya Allah menjadikan kaitannya dengan tempat dia dikubur, ya. Maka kemudian dalam riwayat, ya bagaimana dua malaikat mendukanya kita enggak tahu, itu urusan dua malaikat tersebut. Fayantahiranihi, maka keduanya membentaknya. Ya. Ini perkara yang mengerikan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Innahu qad uhiya ilaihi annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariban min fitnatid dajjal." Diwahyukan kepada Nabi SAW bahwasanya kalian akan diuji, difitnah, tuftanun, difitnah, diuji dalam kuburan kalian seperti atau semisal dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat berbahaya. Bagaimana seorang makhluk manusia tapi sangat sakti membuat orang bisa ragu tentang keimanannya. Kalau dia mengatakan hujan turun maka turun hujan meskipun musim kemarau. Kalau dia mengatakan tumbuhan tumbuh maka tumbuh meskipun tidak musim kemarau. Dia luar biasa, ya luar biasa. Orang sangat mudah terpengaruh. Itu fitnah yang luar biasa. Ternyata fitnah dalam kubur ketika ditanya dengan 3 pertanyaan juga semisal dengan fitnah Dajjal. Tsumma yas'alanihi, kemudian dua malaikat tersebut bertanya kepada hamba tersebut. Ya. 3 pertanyaan. Man rabbuk wa madinuk, ya, wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Ya. Maka seorang yang beriman di dunia dia akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nabi SAW bersabda, "Innal mu'min idza uqbira utiya fa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Sungguhnya seorang mukmin ketika di kuburan didatangi malaikat, maka dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fadzalika qaulu, itulah firman Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah mengkokohkan perkataan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat, ya. Maka dia pun menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Nabiku adalah Muhammad. Kemudian ada suara mengatakan, Sadaqa abdi, sungguh benar hambaku. Summa yufrashu lahu minal jannah, kemudian disiapkan baginya dari surga, ya. Ya, entah tempat untuk dia tidur atau entah apa, pokoknya sesuatu yang menyenangkan dia. Yuftahu lahu babun minal jannah, maka dibukakan pintu dari surga. Fayatihi min rauhiha wa raihaniha, maka datanglah dari harumnya surga tersebut, dari anginnya sampai kepada dia. Kemudian disebut dalam riwayat, dia diperlihatkan maq'adahu minan nar, diperlihatkan ini tempatmu di neraka. Kalau dulu kau di dunia melakukan keburukan, tempatmu di neraka. Tapi Allah gantikan engkau dengan tempatmu di surga karena kau selama di dunia berbuat kebaikan. Dan ini di antara membuat dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dulu dia berbuat maksiat,
Seandainya dia dulu mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan tinggal di neraka jahanam. Kemudian datang amal solehnya menemaninya di kuburannya. Fi ahsani surah, dalam bentuk yang sangat indah. Datang dalam bentuk lelaki yang berwajah tampan. Hasanus thiyab, temannya ini. Makanya orang kalau di kuburan teman amal solehnya saja. Istrinya sudah tidak menemaninya. Anak-anaknya tidak menemaninya. Kawan-kawan yang selalu bercanda dengan dia sudah tidak menemaninya. Amal solehnya menemaninya. Datang seorang laki dengan wajah yang tampan, dengan baju yang indah, dengan aroma yang wangi. Maka dia berkata, "Man anta?" Siapa engkau? Wajhuka alladhi ya'ti bi khair, wajahmu yang menggambarkan akan datangnya kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu. Subhanallah. Aku salat malammu, aku sedekahmu, aku kesabaranmu. Engkau menundukkan pandanganmu, itulah aku. Seluruh amal solehnya datang dalam bentuk orang yang tampan ini. Yang selama ini dia berjuang di dunia untuk beramal soleh. Ya, kemudian setelah itu datang nikmat Allah, rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya hatta yakuna madda basarihi, maka kuburannya menjadi luas. Diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diperluas sampai seluas mata memandang. Dia di alam barzakh, dalam alam yang luas, tentram, dalam kenikmatan. Ya, ketika itu dia mengatakan, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, segera tegakkan hari kiamat. Dia ingin segera pindah kepada kenikmatan yang lebih. Allah telah lihatkan kepada dia tempatnya di surga. Adapun orang kafir atau munafik, nas'alullah as-salama wal afiyah, maka ketika malaikat datang kepadanya, ditanya tentang 3 pertanyaan tersebut, pertanyaan yang mudah, dia tidak bisa jawab. Dia mengatakan, la adri. Aku tidak tahu. Sami'tu nas yaqulun faqultuhu. Aku dengar orang mengatakan, aku ikutan. La adri, aku tidak tahu. Wah, dia berusaha mengingat, dia tidak mampu. Ya. Ini adalah perkara yang mengerikan. 2 malaikat bertanya, ujian yang sangat berat. Ini tidak bisa jawab. Ini menunjukkan dalil bahwasanya jawaban pada alam barzakh itu berkaitan dengan iman, bukan masalah hafalan. Orang kafir sekarang kalau Anda tanya siapa Tuhannya orang Islam, bisa jawab Allah. Siapa nabinya orang Islam, dia bisa, orang ateis pun bisa jawab. Orang nabinya Islam Muhammad, agamanya agama Islam. Tapi ketika di alam barzakh munafik tidak bisa jawab, apalagi orang kafir. Ketika dia tidak bisa jawab, ya, la adri, aku tidak tahu, fayudrabu bimitraqatin min baina udhunaihi, maka dipukulkan dengan palu dari besi di antara 2 telinganya, di kepalanya. Fayasihu sayhatan, maka dia pun berteriak dengan suara yang keras. Yasma'uha kullu man yalihi illa thaqalain. Maka mendengar semua yang dekat dengan dia, semua mendengar kecuali manusia dan jin, tidak ada yang mendengar. Ini perkara gaib. Hewan-hewan sekitarnya juga mendengar. Ya, binatang-binatang sekitarnya juga mendengar. Teriakannya karena rasa sakit yang dia merasakan bagaimana dipukul kepalanya. Yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fi adla'uhu. Maka kuburan disempitkan baginya sampai tulang-tulangnya saling masuk, tulang rusuknya satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu ditunjukkan kepada dia, inilah maq'aduka minal jannah, inilah tempatmu di surga. Abdalakallahu bihi maq'adan minan nar. Allah ganti dengan tempatmu di neraka. Kalau kau dulu berbuat amal soleh, kau akan tinggal di surga kelak. Tapi karena kau bermaksiat, kau akan tinggal di neraka kelak. Maka dia semakin menderita dan semakin tersiksa batinnya. Tersiksa jasad, tersiksa batin. Yuftalahu babun ilan nar, maka dibukakan pintu dari neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka datang panasnya neraka sampai kepada dia. Kemudian anginnya yang panas sampai kepada dia. Dan ketika itu dia mengatakan, Allahumma la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat. Dia tidak ingin diazab dengan azab yang lebih pedih. Fayatihi rajulun qabihul wajah. Kemudian datang kepada dia seorang laki dengan wajah yang sangat buruk. Qabihus thiyab, dengan baju yang sangat buruk. Muntinur rih, baunya sangat tidak enak. Bau busuk. Fayaqulu man anta, dia berkata, siapa engkau? Wajhuka alladhi ya'ti bisyarr, wajahmu mendatangkan keburukan. Fayaqulu ana amaluka sayyi. Aku adalah amalmu yang buruk. Aku adalah makan ribamu dulu ketika kau masih hidup. Aku adalah zina yang kau lakukan. Lalu durhaka kepada orang tua. Aku inilah pelitmu yang dulu ketika di dunia. Aku adalah maksiat-maksiat yang kau lakukan. Gibahmu, namimahmu, merendahkan orang, kesombonganmu, keangkuhanmu, semuanya. Inilah aku. Maka fayaqulu hinaha, ketika itu dia berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat. Ya. Ditemani dengan amalnya yang buruk. Isyarat bagi kita para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha ya beramal saleh karena yang menemani dia, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayit salas, mayat akan diikuti dengan 3, fayarji'ul isnan wa yabqa wahid.
Ikut 3 perkara, 2 akan pergi, tinggal 1. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan meninggalkan dia, amal dia akan menemani dia. Kalau amal baik seperti tadi ditemani dengan seorang yang tampan amal solehnya. Kalau dia buruk ditemani dengan amal yang buruk. Ini adalah fitnatul qabr, ya. Fitnatul qabr. Ada beberapa pembahasan akidah mengenai fitnatul qabr. Yang pertama, orang-orang yang selamat dari fitnah kubur, ya. Siapa orang selamat dari fitnah kubur? Artinya tidak ditanya oleh 2 malaikat. Yang pertama adalah syahid, orang yang mati syahid. Ya. Nabi pernah ditanya, "Ma balu syahid la yuftanu fi qabrihi?" Kenapa orang mati syahid tidak ditanya oleh malaikat dalam kuburannya? Maka Nabi SAW berkata, "Kafa bi bariqatis suyuf, kafa bi bariqatis sayf ala ra'sihi fitnah." Kilatan-kilatan cahaya pedang di hadapan kepalanya cukup menjadi ujian baginya. Ya, karena perang apalagi zaman dulu mengerikan, pedang dengan pedang di hadapan dia, pedang musuh. Itu kata Nabi sudah cukup menggugurkan dia, tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dari sini kata para ulama, kalau begitu, ya, kalau syahid, para syuhada, berarti para siddiqin lebih utama untuk tidak ditanya karena manzilah mereka lebih tinggi daripada syuhada. Apalagi para anbiya tentu tidak akan ditanya dalam kuburan karena para anbiya bukan ditanya, tapi orang-orang ditanya tentang mereka. Man nabiyuk, siapa nabimu? Ya. Kemudian juga di antara, ya, orang yang tidak ditanya pada kuburan dengan 3 pertanyaan tersebutlah orang yang meninggal dalam kondisi murabit, yaitu berjaga di daerah perbatasan. Ya, ini adalah pekerjaan yang berat karena berjaga daerah peperangan, daerah perbatasan, tidak tahu musuh kapan datang, setiap saat bisa dibunuh. Beda kalau sedang dalam kondisi perang dia tahu musuh depan dia. Tapi ketika dijaga di daerah perbatasan tidak tahu musuh kapan datang, kapan ditembak tiba-tiba. Ya, selalu dalam kondisi waspada tiada hentinya. Ya. Dan biasanya kalau orang berjaga berhari-hari. Ya, kalau jihad ada waktunya, kemudian selesai entah meninggal entah lanjut, ini berhari-hari kadang-kadang. Disebutkan wa uminul fattan, orang yang murabit akan selamat dari penanya pada hari di alam barzakh. Kemudian di antaranya yang selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir adalah orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah." Tidak seorang muslim meninggal pada hari Jumat. Au lailatul jum'ah. Atau malam Jumat. Illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah qabr. Dari fitnah qabr. Ya. Taib. Pertanyaan bagaimana dengan orang-orang kafir? Apakah orang kafir akan ditanya pada di kuburan? Orang munafik ditanya dalam riwayat wa ammal munafik, adapun orang munafik karena KTP-nya Islam dia akan ditanya dalam alam barzakh. Adapun orang kafir ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan orang kafir tidak ditanya-tanya, langsung disiksa. Ngapain ditanya-tanya? Sebenarnya mengatakan tidak, mereka juga ditanya. Datang dalam riwayat wa ammal kafir, adapun orang kafir ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Riwayat itu sahih. Ya, maka kita lebih condong pada pendapat bahwasanya orang kafir juga ditanya untuk ditegakkan hujjah, ya, agar mereka disiksa di atas hujjah, ya. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana dengan orang-orang terdahulu selain umat Islam? Apakah mereka akan ditanya juga? Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya sebagaimana umat ini ada fitnah kubur, umat-umat terdahulu juga ada fitnah kubur, ada juga fitnah kubur, ya. Taib, sampai di sini para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan berikut tentang adab kubur dan nikmat kubur. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan باذنillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.